Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer, bacaan ini bersifat general reading dan fun reading yang mana bisa saja resonate dan bisa juga tidak resonate. Bisa juga energi ini vice versa ya, yaitu keadaan terbolak-balik rasa kamu atau dia, ya, seseorang yang kamu fokuskan di sini. Mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Yuk kita lihat apa yang dialami seseorang yang sudah lost kontak dengan kamu. Ada two of wands. Sepertinya seseorang yang saat ini sudah lost kontak dengan kamu, ya teman-teman, ini masih belum pergi lah secara energi. Aku ngerasa di simbolnya di sini bahwa dia masih nunggu kamu gitu ya. Selama tidak komunikasi, dia masih masih sering mantau, masih tunggu kehadiran kamu gitu. Karena mungkin dia juga kebingungan ya, jalan yang mau diambil, dia masih belum bisa ninggalin kamu. Apa yang terjadi pada seseorang yang sudah putus hubungan sama kamu atau udah lost kontak sama kamu ya, nggak komunikasi lagi tuh ya. Dia di sini mah bingung mau ninggalin kamu, perasaannya masih kenceng banget di kamu, dan ini juga masih ada perasaan sayang banget sama kamu. Aku ngerasain dia memang mungkin keadaannya saat ini sedang dihadapi dengan persoalan dalam kehidupan ya. Ya aku lihat barangkali karena ini adalah tongkat ya. Barangkali ini adalah pencapaian tentang pekerjaannya yang belum bisa dia dapatkan sesuai dengan harapannya dia, sehingga mengacaukan pikirannya ya, terus perjuangannya ke kamu. Tetapi selama dia sudah tidak komunikasi nih, dia masih kebingungan ya mau ninggalin kamu karena perasaan dia masih sayang banget di sini. Kenapa sih dia kebingungan gitu ya? Kerjaannya dia gitu, kerjaannya dia mungkin belum, atau mungkin memang dia nggak punya pekerjaan, atau dia nih lagi kebingungan dengan eh, arah tujuan hidupnya ini seperti apa sih, kok banyak sekali masalah yang dihadapi gitu ya. Dia kebingungan atas dirinya sendiri saat ini ya. Dia bingung nih, jalan hidupnya itu kayak nggak ada habisnya sama masalah gitu, tapi untuk perasaannya sendiri ke kamu masih sayang, masih ada. Besar kemungkinan dia akan kembali sih ke kamu. Apa yang terjadi pada seseorang yang sedang tidak komunikasi dengan kamu? Oke, kartunya langsung terbuka, banyak sekali ya. Tuh, ini masalah tentang finansial ya, teman-teman. Dia seperti dihadapkan dengan apa ya, kesulitan gitu. Selama dia berusaha di dalam hidupnya, mungkin baru di tahun-tahun inilah ya, dia benar-benar mendapatkan tekanan yang cukup membuat dia ini bingung ya, bingung dengan nasibnya gitu. Nggak ada perubahan, kok gini-gini aja gitu. Dan membuat asmaranya kayak apa namanya, ditinggalin. Padahal dia sayang sama kamu di sini. Aku lihat sayang banget di sini, dan dia juga pingin ada pertemuan. Mungkin hubungan kamu sama dia di sini juga LDR ya. Dia kebingungan karena dia nggak ada uang, atau memang ya situasi yang tadi yang di awal aku bilang tadi ya teman-teman ya. Terus ada Five of Pentacles ya. Dia merasa kamu yang meninggalkan dia gitu ya. Karena mungkin dia sudah lama tidak memberikan perhatian sama kamu ya. Dia terlalu fokus sama dirinya sendiri, sama pencapaiannya, sama masalah hidupnya, sama nasib hidupnya, sehingga mungkin kamu juga sudah tidak lagi mau ya menjalin hubungan dengan dia. Dan aku ngerasa juga bahwa di simbol di Five of Pentacle di sini ya, di sini dia lagi kerja keras, dimana kerja kerasnya itu tidak pernah selalu berhasil. Gimana ya, nggak dikasih semesta gitu untuk kamu udah kerja keras banget akhirnya dibuka pintu kesuksesan tuh enggak gitu ya. Nggak ada yang dia usaha yang dia pegang itu hasil gitu, nggak ada, justru malah tambah
banyak keluar modal, tambah banyak orang yang dia temui untuk dia mintai pertolongan gitu ya. Dan aku rasa dia benar-benar lagi susah hati, susah pikiran, dan susah dalam finansialnya dia, sehingga membuat hubungan ini kayak nggak bisa bergerak ya. Dia berjarak, mencari tempat yang nyaman, yang aman untuk dia bisa mikir, melamun, memecahkan masalah yang dia hadapi. Kayak gini amat ya kok hidupnya, kok sulit banget ya nggak dapetin kayak orang, seperti itu. Sebetulnya dia mau sama kamu nih, cinta banget di sini. Ya, tidak komunikasi dengan kamu membuat dia juga rindu gitu. Dia ingin sekali ada pertemuan. Tapi ya kondisinya itu yang membuat dia nggak percaya diri untuk ngedeketin kamu. Ya, terus aku lihat juga di sini yang dia alami saat ini ada perubahan ya, sedikit demi sedikit tentang ujian-ujian hidupnya ini membuat dia sadar, oh mungkin ada suatu hal yang salah gitu ya. Dari perbuatannya, dari perkataannya, dari pemikirannya, atau mungkin langkah yang dia ambil. Semakin banyak ujian yang sedang dia hadapi, dia banyak banget mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang sudah terlewati. Dan bagusnya banget sih dia di sini juga mempertahankan kamu ya, karena kamu juga dia tuh banyak perubahan ke arah yang positif gitu ya. Kalau bukan karena kamu dia mungkin juga udah hancur, udah nggak tahu kayak mana. Tapi karena adanya kamu bikin dia itu banyak introspeksi diri ya, banyak berubah. Dia pingin memantaskan dirinya buat kamu, dia pingin memberikan yang terbaik buat kamu. Tapi apa daya ya, jalan yang dia temui selalu saja menemukan kegelapan gitu. Dan kamu adalah cahayanya, meskipun sebetulnya dia bisa katakan ini ke kamu, tapi rasanya dia orang yang sangat apa ya, sudahlah gitu ya, tidak perlu harus diberitahu bahwa kamu sangat berharga, bahwa kamu adalah pelita hatinya, bahwa kamu adalah keberuntungan hidupnya. Namun saat ini dia tidak bisa menemuimu karena banyak kekurangan dalam hidupnya. Tetapi di dalam hatinya dia selalu mendoakan kamu dan selalu menjagamu dalam setiap doa-doanya untuk kamu, keberhasilanmu, dan juga untuk kebahagiaan kamu di masa depan. Dia nggak mau kehilangan kamu sebetulnya teman-teman. Secara energi, orang yang sudah tidak komunikasi ini ya, dia mengalami dilema di sini ya. Dia susah keuangan, banyak kekurangan, mungkin juga maaf ya, mungkin juga lebih dari itu ya kesulitan hidupnya yang dia rasain. Tapi yang jelas terlihat memang hatinya di sini. Ini tidak mau kehilangan kamu. Ya, dia merasa kamu adalah soulmate-nya, atau mungkin juga ya mengetahui lah ya kebutuhannya dia batin gitu, kebutuhan batinnya dia cinta gitu. Kamu mengerti, kamu bisa memaklumi keadaan dia, dan kamu juga selalu memberikan kesempatan, memberikan jalan keluar buat dia. Tapi kali ini dia kepingin fokus gitu ya, tapi memang selama jauh dari kamu dia betul-betul sulit menemukan keberuntungan hidup. Maka dari itu kalau aku lihat dari kartu tebaran pertama ini, kayaknya nggak bakal lama lagi dia bakal ngehubungin kamu kok ini. Karena dia di sini udah merasa benar-benar kehilangan kestabilan, terus benar-benar gelap banget, nggak ada orang yang bisa pegang tangan dia, atau buat pintu keluarnya itu susah nemuinnya ya. Benar-benar lagi kesusahan uang gitu ya, kesusahan karena dia nggak punya pekerjaan, atau memang sedang ada masalah gitu. Dari eh, pembacaan ini aku ngeliatnya ini energi di masa lalu sih yang mengikuti dia ya, makanya dia dapat kesusahan kayak begini gitu, nggak kelar-kelar sampai tahun ini. Di sini ada Knight of Swords ya, sebetulnya dia rindu banget sih ya, yang sedang dia alami. Ada kalanya ya, karena memang dia sudah sangat terdesak dengan kesusahan ini, dia kepingin ninggalin semua masalah ini sebetulnya ya. Dia sudah kepingin menuju ke kamu, dia udah nggak tahan dengan cara-cara yang dia pakai untuk melepaskan diri dari kesusahan, tapi selalu saja membuat dia tidak bisa keluar dari kesusahan tersebut. Kayaknya dia tuh udah kayak pasrah gitu teman-teman ya,
udah nggak bisa lagi mau jalan kayak gimana nih, satu-satunya jalan ya dia harus menemui kamu balik gitu, pengen ingin memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Di sini dia kayak udah dah, dia nggak mau terlalu fokus di kesusahannya, dia nggak mau terlalu fokus di apa yang menjadi kesulitan hidup dia saat ini. Dia pengen kembali ke kamu. Dalam waktu dekat ini sih aku rasa di sini ya dia akan segera menghubungi kamu. Seseorang ini punya usia yang lebih dewasa dari kamu ya, dan dia juga memang orangnya sangat tertutup ya, orangnya introvert banget, tapi kalau soal cinta dia ini membara ya, menggebu-gebu cintanya ke kamu, tapi karena kekurangan hidupnya membuat dia tidak percaya diri, seperti itu ya. Apa yang sedang dialami seseorang yang saat ini tidak komunikasi dengan kamu? Ada The Emperor ya, dia mencari sebuah kenyamanan di mana mungkin ini usianya udah mateng gitu ya, usianya udah dewasa dari kamu. Dia kepingin ada eh, kerjaan yang nyaman gitu ya, ada penghasilan. Dia memikirkan tentang kehidupan dia di masa depan gitu ya. Sampai hari ini, sampai detik ini dia belum menemukan kenyamanan, dia belum menemukan kestabilan gitu ya di dalam finansial ataupun karirnya ya. Betul-betul dilema sekali, dia mau apa ya, kayak mau ninggalin gitu aja gitu, masalah dia nggak mau diterusin tapi harus diselesain ya. Tapi apapun yang dia selesaikan kayak nggak pernah keluar dari masalah itu, terus di situ aja, datang lagi masalah, datang lagi masalah. Emang orangnya kayaknya ceroboh teman-teman ya, orangnya ceroboh gitu, terlalu percaya diri. Jadi dia nggak pernah melihat sisi yang udah dia lewatin itu salah, itu nggak mau belajar dari kesalahan, selalu ngalamin masalah terus gitu. Apalagi sekarang masih Merkuri retrograde ya, dia terjebak lagi di situ, dia terjebak lagi di situ. Dia nggak pernah berubah bagaimana cara bersikap gitu. Di sini ada Eight of Swords, benar-benar hidupnya itu banyak kesusahan, banyak pikiran, bingung, kebingungan sekali teman-teman. Dia mencari pertolongan di sini aku lihat ya. Um, Sepertinya semua orang kayak menjaga batasan dengan dia, menjaga jarak dengan dia. Mungkin karena udah pada tahu nih kekurangannya, kejelekannya dia, sehingga orang-orang ini kayak enggan mau deket sama dia. Kasihan ya, lagi dijauhi orang-orang karena di sini juga mungkin dia kurang bertanggung jawab tadinya awalnya ya terhadap orang-orang yang sudah membantu. Pada akhirnya dia di sini benar-benar kesepian. Ada Nine of Swords ya, dia punya kebiasaan susah tidur sekarang ya, terus setiap malam banyak pikiran ya, sakit mungkin juga bisa yang dialami. Kayak gini sih kalau aku lihat dari kartunya, orang ini kan kesusahan uang ya, kayak mikir jalan keluar gitu. Dan dia juga nyesel banget sama kamu nih, udah ninggalin, sekarang jadi jauh gitu. Dia mau ngomong sama kamu kayak ada perasaan kayak enggan ya, eh apa ya, ngejaga jarak sama kamu. Mungkin aku lihatnya malu atau memang menutup diri dari kamu karena kekurangan itu deh ya. Dia nggak berani terus terang, nggak berani menampakkan diri, tapi perasaannya ya sayang sama kamu. Bahkan tiap-tiap malam juga mikir, coba aja nggak jauh dari kamu ya, mungkin sekarang nggak sesusah hati ini gitu. Benar-benar gelap hidupnya. Ada Nine of Pentacles ya, aku lihat memang selalu di dalam pemikirannya itu adalah tentang uang yang besar. Dia lagi butuh untuk membangun usahanya, dia butuh untuk membangun kekuatannya. Mungkin dia belum punya tempat tinggal di sini, dia pengen banget berusaha nyari uang untuk membangun rumah, atau memang dia uh, buat modal usaha dulu ya. Ya, banyak impian yang ingin dia capai yang belum dia dapatkan saat ini, sehingga dia kayak belum pantas lah gitu, belum bisa memantaskan dirinya buat kamu. Tuh, the tower. Karena hal tersebutlah dia ngerasa ingin menjauh atau ingin berpisah dari kamu. Di sini dia ngerasa hancur teman-teman ya. Banyak kegagalan yang dia jalani gitu. Setiap kali prosesnya udah
yakin bakal berhasil gitu. Dalam prosesnya dia udah sungguh-sungguh tuh, tapi selalu aja ya di pertengahan ini ada masalah, ya ribut sama orang lah, ya mungkin ditagih sama siapa gitu ya. Terus mungkin dia orang juga temperamen. Jadi yang tadinya mungkin bisa berjalan baik-baik aja karena sikapnya dia yang seperti itu, mudah tersinggungan, temperamen, akhirnya jadi masalahnya tambah gede ya. Dan ini jadi bikin dia lama buat ngehubungin kamu. Apalagi di sini aku ngelihat kayak perasaan dia itu kebanyakan kesel, dongkol gitu ya. Tapi kalau lagi nafsu, kalau lagi pingin gitu ya buat menghilangkan, maaf ya ini yang negatifnya aku bicara ya. Kalau dia lagi nafsu gitu, lagi kepingin, pasti dia cari kamu. Cuman dia selalu apa ya, sekuat tenaga buat mengurungkan keinginannya itu buat menghubungi kamu gitu. Dia nggak mau nanti ada pertanyaan A B C, dia nggak mau nanti setelah komunikasi itu akan ada masalah lagi dengan kamu. Jadi di sini makanya banyak menahan perasaan kangennya, perasaan rindunya, bahkan dia juga mungkin punya cemburu gitu ya. Dia tahan gitu karena dia nggak mau sampai kalian ini bisa uh, bersatu lagi. Ya sebetulnya alasan itu dibuat bukan karena dia tidak cinta ya teman-teman, tapi karena dia tuh ngerasa siapalah dia gitu loh ya. Dia juga nggak punya kekuatan buat menjagamu, sehingga dia ngerasa udah deh pasrah aja sama keadaan gitu ya. Tapi secara hati dia memang takut sekali kehilangan kamu, dia takut banget kamu meninggalkan dia ya. Di sini dia pingin berubah gitu ya, pingin gini, kayak dia pingin nyesel gitu dulu kenapa ya dia ngelakuin hal tersebut, menjauh dari kamu, nggak pernah perhatian sama kamu. Coba kalau masih deket sama kamu mungkin hidupnya akan enak gitu ya, banyak yang menghibur ya. Mungkin dari kamu orangnya di sini sangat interaktif, terus di sini juga kamu royal, di sini juga kamu perhatian sama dia, bikin dia nanti yang sekarang dihadapi berjalan mudah, ringan ya. Ada jalan ya yang mungkin aku lihat di sini kayak yang dia inginkan itu bisa ketemu semua gitu, yang dia impikan itu bisa dia dapat semua, tapi apa, dia tidak melakukan hal tersebut dulu ya, sehingga di sini dia nyesel. Coba kalau dia nggak ngejauhin kamu, mungkin iya dia akan mendapatkan banyak kebahagiaan itu. Ya sudah pasti kalau kalau orang tulus kan biasanya akan mendapatkan jalan rezeki yang bagus ya kan. Dalam bekerja juga gitu, dalam apa namanya, berhubungan asmara juga gitu ya. Kita berdoa kepada Tuhan semesta dengan tulus pun akan mendatangkan rezeki ya. Apalagi ini hubungan dengan sesama manusia, terus melibatkan perasaan, dan di dalam perasaan itu ada Tuhan ya kan. Ya pastilah dia berdoa buat kamu terus, kamu juga berdoa, itu kan ada Tuhan dilibatkan terus. Nggak mungkin masalah ini nggak terselesaikan, tapi ini karena dia merasa malu, ngerasa pusing, ngerasa kamu nggak mampu ngelesain masalah, akhirnya dia ngejaga jarak, pada akhirnya menyesal ya, nyesel dia. Apa sekarang yang dia inginkan? Uang buat membangun usaha, buat membangun tempat tinggal, nggak bisa dia dapetin karena dia menjauh dari kamu gitu. Nggak ada yang menghibur, nggak ada yang bisa ngademin hatinya yang lagi susah, nggak ada yang memberikan petunjuk karena dia menjaga diri. Bukan sama kamu aja, banyak orang gitu juga yang dia jauhi. Ya pertamanya juga dia sih banyak salah, jadi orang-orang juga banyak yang berkata-kata yang tidak baik ke dia, pada akhirnya kan banyak yang menjauh. Nah karena hal tersebut dia jadi malas ketemu orang gitu ya, malas untuk bersosialisasi, akhirnya banyak kesusahan sih teman-teman. Aku lihat di sini dia sering sendirian itu ya, karena dia juga kesalahan dari diri dia juga, terus dia selalu berpikir negatif, pada akhirnya dia tuh kayak nggak dapat nemu jalan keluar terus karena dia menjauh dari orang-orang yang kemungkinan bisa memberikan bantuan gitu ya. Dan dia ini mudah banget berputus asa, makanya sulit banget buat dia bisa berpikir positif kembali ke kamu gitu ya. Terus kalau buat
nanti kembali komunikasi sama kamu, yang dia bingungkan gini loh, apa yang mau dia omongin gitu. Takutnya nanti kamu nggak percaya dengan apa yang terjadi, apa yang dia alami sama dia, bahkan mungkin ini sudah sangat lama gitu ya. Terus juga apa kamu mampu membantu dia. Jadi dia tuh ngerasa gini loh, ini adalah yang dia alami saat ini udah bener-bener yang paling puncak teman-teman, bener-bener dia nggak ada jalan gitu ya. Dan dia teringat sama kamu gitu, tiba-tiba ingin kembali ke kamu itu langsung to the point, mau minta tolong gitu. Udah nggak ngomongin perasaan lagi tapi minta tolong. Apa yang sedang dia hadapi sekarang bener-bener nggak ada yang bisa dia temuin gitu selain kamu. Dan sampai hari ini, detik ini dia masih kayak mengurungkan niat, tapi kalian tuh bisa komunikasi dalam waktu dekat. Cuman dia di sini kayak nanti deh, nanti deh, nanti deh. Banyak hal negatif yang mempengaruhi jiwa dia gitu. Takutnya nanti habis komunikasi ada masalah lagi, takutnya kamu gimana. Jadi dia mikir yang jelek terus karena udah lama nih nggak komunikasi, takut dikira memang ada maunya atau memang ingin cari keuntungan doang baru datang gitu. Dia nggak mau seperti itu. Kita lihat lagi apa yang sedang dialami saat ini selama tidak komunikasi dengan kamu. Six of Wands, teman-teman, sebenarnya dia butuh perhatian di sini ya. Dia merasa bebas memang jauh dan tidak komunikasi ini membuat dia kayak seneng, nggak terbebani, nggak dikejar-kejar kewajiban, tapi dia butuh perhatian. Di sini dia sedih, lemes ya, tidak ada perhatian dari kamu, itu juga bikin dia kayak kurang ya, kurang bisa gembira, nggak lepas gitu bahagianya ya. Kayak orang kan udah menjauh, nggak ada pacar, kayaknya seneng gitu, nggak ada pasangan, bebas, bisa ngelakuin A, B, C, D, tapi apa? Kesenangan itu memang kesenangan karena kebebasan, nggak ada yang ngontrol gitu ya, tapi dia banyak kesusahan hidupnya, nggak punya uang, susah pekerjaan, nggak punya temen, susah makan, misal seperti itu contohnya teman-teman. Nah di sini dia butuh perhatian. Ya ternyata selama dia bebas ini nggak ada kamu, justru bikin dia tuh kayak jadi orang yang kayak nggak berharga gitu loh ya. Kok gue gini amat gitu hidupnya, nggak ada yang perhatiin. Ya seneng sih nggak ada pasangan, tapi kok susah di A, B, C, D, semua susah gitu, nggak bisa dia dapetin. Makanya di sini dia bingung gitu ya. Selama menjauh dengan kamu ini dia bingung kok bisa sesusah itu gitu ya, nggak dapet apa yang dia mungkin selama ini. Kata orang kalau udah berpisah gampang dapetin kekayaan, gampang bisa hidup senang, ternyata enggak, banyak kesusahan yang dia dapet pas udah nyakitin kamu atau mungkin udah nggak komunikasi gitu ya. Dapat ujian, dia putus kerjaan ya, terus juga harus uang uang habis, dapat pesangon uangnya dibayarkan ke hutang, misal hutang kendaraan ke hutang apa, habis cari kerjaan lagi nggak ada modal buat bayar, terus buat usaha nggak ada modal, apa akhirnya luntang lantung, dia nggak jelas, sampai hari ini pun dia nggak punya tempat tinggal, misal seperti itu. Tapi ini yang sedang dia alami teman-teman ya, dia nggak punya tempat tinggal gitu loh, kayak pingin ngebangun rumah, ngebangun usaha. Ya mungkin dia saat ini masih bersama dengan keluarganya tinggal ya, tapi itu pun nggak selalu di sana dia. Knight of Pentacle, dia selalu keluar rumah buat cari kerjaan, cari uang ya, disibukkan dengan finansial dia karena saat ini dia belum menemukan kestabilan ya. Mau nyari kerja nih, dia dapat lowongan kerjaan atau dia dapat rezeki tapi harus nyebrang gitu, sedangkan dia nggak punya biaya untuk ke sana, nggak punya apa namanya modal untuk dia pergi misalkan ke luar negeri. Ini ada tawaran buat dia tapi harus menyeberang menggunakan pesawat ataupun kapal laut, tapi dia tidak punya biayanya. Nah inget deh sama kamu gitu, dia bingung di sini, makanya mau ngomong to the point-nya langsung, bantuin aku dong gitu. Padahal sebenarnya ya memang iya sih, pertama memang dia masih cinta, masih sayang sama kamu, tapi pas komunikasi itu langsung to the point aja gitu ya. Sebetulnya memang dihadapkan dengan kebingungan itu karena hidupnya masih belum stabil gitu, stabil keuangannya karena kesalahan yang pernah dia jalani sebelumnya yang membuat dia kayak apa ya, kayak terjebak gitu, nggak bisa keluar dari situasi yang kelam, gelap
eh, terus membuat dia tuh kayak nggak berharga, orang-orang tidak menghormati, orang-orang tidak membantu, ya semua karena kesalahan dia. Dia sadari itu di sini. Dia sadari semua adalah kesalahan dia dari awal. Maka dari itu ya, maka dari itu dia di sini tidak bisa melepas kamu, karena sebenarnya waktu bersama dengan kamu hidupnya masih senang gitu ya. Seperti kan di sini udah ada pilihan gini teman-teman. Dia kan dia di sini udah mendapatkan perkara susahnya itu udah dapat pada saat jalin hubungan sama kamu gitu ya. Nah, kamu nggak dikasih tahu nih kalau dia ada kesusahan itu, tapi dia tiba-tiba kayak sering ngilang gitu, sering pergi. Tapi sebenarnya dia ini udah ancang-ancang, udah planning buat ngejauhin kamu karena dia mau fokus ke keuangan. Katanya sama kamu ini mungkin dia nggak nembus atau dia nggak bisa apa ya, mendapatkan apa yang menjadi impiannya. Ternyata dia ninggalin kamu demi impiannya dia, ternyata dia malah nggak dapetin sama sekali gitu. Makanya di sini dia nyesel, dia tahu di sini dia salah nih, dia bener-bener berada dalam kegelapan, nggak bisa ngelihat, introspeksi diri lah dia, nggak bisa ngeliat. Di awalnya mungkin dia ngerasa dia bakal mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi pada kenyataannya nggak dia dapatkan. Dia udah berjuang sampai lelah gitu, semua usahanya gagal ya. Yang bisa dia lakukan cuma diem sekarang, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau dia bergerak dia malah tambah nggak nyaman, karena apa, harus keluar modal. Akhirnya apa, nggak ada modal, nggak ada yang bisa bantu, akhirnya dia bisanya diem aja sekarang ya. Kebingungan dia di sini, kebingungan gitu teman-teman ya. Itu yang sedang dia alami saat ini. Oke, kita lihat inisial dari pembacaan ini. Ada Q, Z, H, ada M, ada N, U, oh terjatuh, A, R, W, X, B, I. Oke, ya teman-teman. Dan untuk rising zodiaknya di sini ada Aquarius, ada Virgo, Taurus, ada Taurus lagi, ada Capricorn, Cancer, Aries, ada Aries lagi, terus Virgo, terus ada Aquarius, Libra, dan Gemini, terus ada Taurus. Wow, energi Taurus sama Virgo banyak banget nih. Capricorn, Leo, dan ada Leo. Suaranya agak sakit ya, jadi nggak terlalu bisa lama-lama. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga dalam waktu dekat ini orang yang nggak komunikasi sama kamu ini bakal ngehubungin kamu, tapi ya jangan kaget ya pada saat nelpon, hai, langsung to the point, dia lagi butuh bantuan kamu semuanya. Oke, terima kasih banyak, bye bye semuanya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan terima kasih sudah setia menemani aku dari pertama ada di channel ini. Siapa tuh ya orang pertama? Tuh, bye bye semuanya, bye bye.